ini, ya, saya baru dapat sekali ini. Dan kebetulan kalau baru sekali ini ada obat seperti ini, ya. Tapi yang jelas saya berusaha baik mungkin bekerja. Bapak Ibu, saya ajak semua bekerja dengan hati, dengan baik. Dan semoga nanti nggak usah ada obat seperti ini, tapi semuanya akan didapat Allah. Jadi bukan hanya beberapa orang saja, tapi saya harapkan nanti semua menjadi agen perubahan, bukan 1-2 orang saja. Ya, 1-2 orang, tapi kalau berapa? 1, 2, 3, 4 orang, ya 7 orang saja, tapi semua menjadi agen perubahan. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini bekerja, ya, tentu dari hati, bukan dari yang lain-lain. Karena itu pelayanan yang sangat penting, ya. Kalau ada kesalahan yang kita maaf lah, karena manusia selalu ada kesalahan, ya. Tapi kesalahan itu harus diperbaiki dan sebagainya, ya. Menjaga integritas, menjaga kepercayaan publik dan kita itu penting, ya. Mungkin saya nggak merasa sih sebetulnya apa yang Bapak Ibu lakukan itu atau apa yang sudah saya lakukan dan bersama dengan agen-agen perubahan ini sudah baik, sudah betul. Tapi setidak-tidaknya kami bekerja ingin menjaga integritasnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti tahun depan bukan hanya 7 orang yang mendapat pelajaran ini, tetapi semua bisa, sehingga semua akan menjadi agen perubahan bersama-sama. Terima kasih. Untuk menciptakan zona integritas dan pelayanan mutu menuju FKIP UPR yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing. Itulah moto dari Universitas Palangkaraya sesuai dengan statuta kita. Demikian, terima kasih. SOP itu sebetulnya adalah panduan untuk kita bisa melayani dengan lebih baik. Ya, kalau ada yang mudah, kenapa mahasiswa harus dipersulit? Misalnya seperti itu. Kalau kita bisa tanda tangan saat itu juga, kenapa harus menunda besok pagi? Ya, seperti itu. Sehingga SOP itu yang sekarang ini semua gerak roda pemerintahan di FKIP itu semua dikendalikan oleh SOP. Oleh karena itu sekarang ini lebih mudah bekerja daripada yang lalu-lalu. Karena apa? Karena sudah diarahkan semuanya. Kita datang jam berapa, harus apa, itu ada semua. Ya, sehingga ini akan memacu kita bekerja lebih bagus, bekerja lebih baik, bekerja lebih disiplin dan sebagainya. Dengan demikian, core bisnis kita melayani mahasiswa yang benar-benar bisa diwujudkan. Ya, tidak hanya slogan. Kalau kita bisa melayani misalnya bisa konsultasi hari ini jam 9, mengapa harus kita layani besok pagi? Itu yang penting. Ya, jadi itulah nanti kita akan bekerja sesuai dengan SOP dan itu akan memandu kita untuk menjaga integritas. Itu lebih ditekankan kepada kejujuran yang tanpa batas. Jadi kejujuran kepada siapa? Tentunya kejujuran kepada kebajikan, bukan kejujuran manipulatif. Artinya di depan pimpinan seperti ini, di depan mahasiswa seperti ini, kemudian di depan rekan seperti ini. Tapi integritas yang memang kejujuran yang jujur sejujur-jujurnya kepada hal-hal yang berbau kebajikan. Kebajikan adalah kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan kebenaran yang diada-adakan atau kebenaran yang dimanipulasi. Barangkali terkait dengan pencegahan kekerasan seksual, saya tidak ada maksud apapun dalam melakukan suatu tindakan ini, karena saya berangkat dari apa yang perlu saya lakukan ketika orang membutuhkan, begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Petrus, siapapun itu yang membutuhkan apa yang perlu kita lakukan, maka kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas, bukan karena
ingin pengakuan, bukan karena ingin dipuji, tapi itulah yang kita lakukan memang betul-betul sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Barangkali itu Pak Epul tidak banyak perubahan yang pernah saya lakukan, makanya saya malu sekali sebenarnya Bapak Ibu yang mungkin lebih luar biasa di dalam melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan FGIP, kemajuan UPR, tetapi sedikit mungkin apa yang saya lakukan memang selalu saya melakukannya dengan apa yang menurut saya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Diperbolehkan untuk menjadi salah satu agent of change atau agen perubahan. Dan saya yakin semua dari kita adalah agen perubahan. Orang itu membawa pasti misi perubahan ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau tadi disampaikan mungkin salah satu aktivitas kami yang terkait dengan bidang pendidikan, terutama pasti bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa untuk termotivasi melanjutkan sekolah, ya, karena banyak hal mungkin informasi yang kurang yang kita dapat yang terkait dengan peluang-peluang kita untuk mendapatkan beasiswa ataupun kesempatan bersekolah. Nah, terkait dengan hal ini saya mengucapkan terima kasih kalau ini dianggap sebagai salah satu aktivitas yang memberikan perubahan bagi kita, khususnya mindset kita, bahwa kita orang meskipun ada di daerah pada saat ini kesempatan kita sama dan kemampuan kita juga sama secara global dan secara nasional, sehingga sudah saatnya kalau menurut saya terutama generasi muda untuk terus mengembangkan diri, jangan berhenti untuk melanjutkan pendidikan, karena semua peluang sudah terbuka. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita. Di tempat ini, terima kasih juga buat Pak Dekan dan Bu Dekan bersama wakil Pak Dekan, wakil Dekan. Maklum saya juga sebelumnya belum sampai 1 tahun saya di FGIP. Sebelumnya saya di rektorat di bagian kepegawaian. Itu saya 2 tahun karena 2021 saya baru penempatannya di rektorat. Nah, sebelumnya saya dari Badan Kepegawaian Daerah di BKD Bantim. Nah, pada saat itu saya pindah ke sini. Hampir 2 tahun saya berada di rektorat, baru bisa pindah gitu ke unit. Mau saya memang dari dulu saya penempatannya di unit, tapi kata mereka karena basicnya di pegawaian, jadi bertahan dulu di sana sampai ada rolling kayak gitu. Nah, kebetulan ada rolling di tahun 2023 bulan April itu. Jadi saya untuk pekerjaan di Universitas Palangkaraya saya memang baru dan baru belajar. Kalau di kepegawaian memang udah lama, dari saya Cipenyi sampai saya pindah tuh di kepegawaian. Jadi ada banyaknya hal yang menurut saya harus mempelajari. Kalau di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang paling saya hormati adalah Bapak Dekan beserta jajarannya. Yang terhormat juga para jajaran untuk di agen perubahan zona integritas, seluruh Bapak Ibu yang tentunya kami berdua sebagai mahasiswa kami hormati, sebagai mentor bahkan sebagai acuan kami dalam nantinya berkolaborasi. Dan di sini juga berhadir kepala atau kaprodi saya, Ibu Benda Hamsari Singgi Sendayu. Dan mungkin di sini tidak ingin saya panjang lebar terkait zona integritas ini, bahwa kami pun dari jajaran mahasiswa sangat menyambut hal baik ini, karena memang
sebuah pembangunan tentunya dalam birokrasi tentunya ada sebuah kolaborasi yang dimana ini sudah dilakukan oleh fakultas. Tindak lanjutnya adalah bagaimana mahasiswa terpilih sebagai kolaborasi antara mahasiswa dengan jajaran fakultas, dan tentunya ini akan menciptakan yang ada dalam zona integritas yaitu WBK dan WBBM, yaitu wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentunya ini sebagai salah satu acuan kami sebagai mahasiswa. Tentunya kolaborasi ke depan yang kami harapkan adalah keterlibatan dari kalangan mahasiswa, karena ini menjadi salah satu contoh kemarin mahasiswa juga dilibatkan terkait adanya peluncuran Uber yang dimana saya dengan Bapak Wadik 1 yaitu Pak Bapak Ibu sedikit ditambahkan oleh Hanifah ya, karena juga sudah mempersiapkan. Silakan Hanifah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan dan beserta jajarannya. Lalu untuk Ibu Bapak dosen yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi bagian dari agent of change mahasiswa untuk zona integritas FKIP. Mungkin untuk skala mahasiswa, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa khususnya untuk di prodi saya terlebih dahulu untuk skala kecil ya Bapak Ibu, untuk terus tetap menjaga integritas diri, integritas prodi dan tingkat komunitas. Untuk itu saya ingin terus mengajak untuk meningkatkan prestasi akademik, untuk aktif terus dalam perkuliahan dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan prestasi sehingga kita dapat mewujudkan zona integritas di lingkungan FKIP. Sekian dari saya.